Sesungguhnya hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari tadi, para ulama banyak sekali membawakan faedah. Bahkan di antara para ulama menyebutkan 500 faedah tentang peristiwa Aisyah ini. Tetapi pada kesempatan khutbah yang kedua ini saya menyebutkan satu faedah saja. Faedah yang luar biasa dari peristiwa Aisyah radhiyallahu anha. Dari peristiwa ujian yang menimpa keluarga Nabi SAW. Di antara faedah yang sangat terbesar di dalam peristiwa ini, Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan kepada kita, kepada kaum muslimin, bagaimana sikap seorang muslim beriman dengan rukun iman yang keenam, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang baik ataukah yang buruk. Dan itu dibuktikan oleh Aisyah dalam bentuk kesabarannya kepada Allah. Dan itu dibuktikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan berbaik sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan dia hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga dibuktikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Aisyah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Hakim. Allah itu maha bijaksana kepada hambanya. Aisyah tahu radhiyallahu anha bahwasanya Allah tidak pernah menzalimi seorang hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Sesungguhnya Tuhanmu tidak akan pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan manusia berdasarkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba dia berbuat dosa kepadanya, maka Allah bermuamalah dengan orang tersebut dengan keadilannya. Ketika dia berbuat dosa, Allah tulis satu dosa. Ketika dia berbuat dua dosa, Allah tulis dua dosa. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kebaikan, maka Allah bermuamalah dengan hamba tersebut dengan karunia-Nya. Maka pahala yang sedikit, amal soleh yang sedikit yang kita kerjakan diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang luar biasa. Dan Aisyah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menghinakan hambanya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengasih sesuatu ujian, mengasih sesuatu cobaan, kecuali itu adalah sesuatu yang baik bagi seorang hamba. Karena Aisyah paham betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengerti tentang keadaan hambanya. Kenapa si fulan Allah lebihkan rezekinya, Allah luaskan rezekinya? Kenapa si fulan Allah sempitkan rezekinya? Kenapa si fulan Allah berikan dia begitu berbagai macam kenikmatan? Kenapa si fulan hidupnya dengan penuh kekurangan, dengan penuh kefakiran? Karena Allah tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Dan Aisyah paham betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya. Sampai-sampai sayangnya seorang ibu tidak ada artinya dibandingkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Makanya Nabi SAW ketika melihat seorang wanita yang terpisah dari anaknya, ketika wanita ini menjadi tawanan perang, dia terpisah dari anak bayinya. Wanita ini pun kebingungan, dia mencari anaknya. Tiba-tiba dia menemukan anaknya, langsung dia peluk anak tersebut, dia susui anak tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, atariha waladaha finnar. Kata Nabi SAW, mungkinkah wanita yang kehilangan anak ini melemparkan anaknya ke api? Nabi bertanya kepada para sahabat. Apa yang dikatakan oleh sahabat? La ya Rasulullah, tidak mungkin wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, wallahu arham min hadhihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Dan Aisyah paham betul bahwasanya seorang muslim ketika dia bersabar, ketika dia menyerahkan diri urusannya kepada Allah, ketika dia hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hamba tersebut. Allah mengatakan, walladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Bagi mereka keamanan di dunia dan di akhirat. Ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita, kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, pasti akan kita bisa selesaikan. Karena Allah lah yang memberikan petunjuk, karena Allah lah yang membimbing dia, karena Allah lah yang memberikan taufik kepadanya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya jalan keluar. "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan semua urusannya. Maka janganlah seseorang ketika mendapat sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa mengaplikasikan, mempraktekkan keimanan kepada takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bersabar lisannya, selalu marah. Hatinya selalu berburuk sangka kepada Allah. Sikapnya selalu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang yang tidak mewujudkan beriman kepada takdir, beriman kepada rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam tersebut diwujudkan dengan bukti kita bersabar terhadap apa yang telah menimpa kita, dan dibuktikan dengan seorang tersebut selalu dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya dia menjauh, bahkan dia selalu mendekat. Setiap kali hal-hal yang tidak mengenakkan yang menimpanya, selalu dia berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sifat seorang mukmin. Dan sebaliknya, seorang muslim ketika dia selalu menjauh dari Allah, ketika dia mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakkan, maka Allah pun akan berpaling darinya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam buta? Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fadzalikal yauma tunsa. Dulunya datang kepada kami ayat-ayat kami, engkau lupakan, dan pada hari ini pula engkau juga akan dilupakan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa saja yang menimpa kita, dan buktikanlah pentauhidan kita, bentuk keimanan kita terhadap rukun iman, bersabar terhadap apa yang menimpa kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Supported by Gema Madinah Store.